Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Intan Prastiawati, NIM 181221020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori karir Donald E. Super dalam jurnal Ilmu dan Budaya yang berjudul Implementasi Teori Donald E. Super pada Program Pelayanan BK Karir di SMK volume 41 nomor 64, yaitu teori karir yang disampaikan oleh Donald E. Super menitikberatkan pada suatu proses perkembangan karir di mana hal itu lebih terfokus pada pertumbuhan serta sejumlah persoalan karir masing-masing individu. Teori perkembangan karir yang dikemukakan Donald E. Super ini berdasarkan dua konsep, yaitu konsep dasar. Yang pertama, konsep dasar. Seorang individu dalam menentukan karirnya harus sesuai dengan konsep diri. Konsep diri dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri meliputi potensi, kepribadian, watak, dan sedangkan faktor eksternal meliputi segala hal yang terjadi di lingkungan individu. Makna dari konsep diri ini mengacu pada bagaimana individu dalam memahami dirinya baik dari dalam maupun dari luar sehingga dapat dengan mudah mengenali dan merencanakan karirnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Donald E. Super ini dalam Dewa Ketut Soekardi, bahwa kematangan bekerja dan konsep diri merupakan dua proses perkembangan yang berhubungan dan tulang punggung dari teori yang dikemukakannya. Selain itu, Super juga mengatakan bahwa setiap individu memiliki potensi seperti minat dan bakat. Kemampuan individu dapat dijadikan sebagai tolak ukur dirinya dalam menentukan pilihan karir. Dalam teori karir ini, tujuannya yaitu individu bekerja bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan saja, tetapi juga agar mendapatkan kepuasan. Super tidak mempermasalahkan apabila individu bekerja lebih dari satu pekerjaan, karena poin penting dari teori ini yaitu jika individu tersebut mampu atau sanggup dalam melakukan pekerjaannya dengan senang hati dalam menjalaninya, maka hal tersebut tidak menjadi permasalahan. Dapat disimpulkan dari beberapa konsep dasar yang sudah dipaparkan tadi, yaitu dalam merencanakan karir, individu menyesuaikan dengan konsep diri. Setiap manusia memiliki potensi yang berbeda dalam dirinya. Pilihan pekerjaan disesuaikan dengan potensi yang ada. Konsep diri dalam individu tidak bersifat konsisten, melainkan dapat berubah-ubah. Yang kedua yaitu pelangi karir kehidupan. Terdapat dua dimensi yang dibangun dalam teori ini. Yang pertama yaitu dimensi waktu yang diistilahkan dengan lifespan, yaitu tahap perkembangan karir yang dimainkan sesuai dengan umur, yakni ketika masih berada dalam tahap anak-anak, seperti belajar, hidup dalam bermasyarakat, bekerja, menikah, sampai dengan pensiun. Yang kedua yaitu dimensi ruang yang diistilahkan dengan life space, yakni hubungan dengan kondisi sosial tempat individu hidup, sehingga pada usia tertentu individu memiliki peran perkembangan yang harus dijalankan sesuai dengan tahapan perkembangannya. Hubungan antara usia dan tahapan perkembangan inilah menurut Super dinamakan pelangi karir kehidupan, atau dapat disebut life career rainbow. Selanjutnya yaitu aspek kematangan karir Donald E. Super. Antara lain yang pertama yaitu perencanaan. Dalam aspek ini, tingkat perencanaan dapat dilihat dari sikap individu terhadap masa depan. Apabila individu telah memiliki rasa percaya diri, dapat belajar dari pengalaman, memiliki kesadaran bahwa ia harus membuat pilihan pendidikan dan pekerjaan, serta mempersiapkan diri dalam membuat pilihan karir tersebut. Selain itu, yang harus dilakukan oleh individu yakni mengetahui kondisi pekerjaan yang diambil terkait peluang, persyaratan, dan lain sebagainya, sehingga dapat mempersiapkan sejak awal. Yang kedua yaitu eksplorasi. Dalam aspek ini yang menjadi tolak ukur yakni sikap terhadap sumber informasi.
Individu yang berusaha mendapatkan informasi tentang dunia kerja maka dapat memanfaatkan sumber informasi yang memiliki potensi seperti orang tua, guru, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Aspek ini mengukur pengetahuan mengenai prinsip cara pengambilan keputusan. Individu memiliki kemandirian dalam membuat pilihan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan kemampuannya. Yang ketiga yaitu tahap perkembangan karir Donald E. Super. Yang pertama yaitu tahap perkembangan atau pengembangan atau bisa disebut dengan growth. Pada tahap ini meliputi usia antara 0 sampai 15 tahun. Pada tahap ini akan terjadi pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikologis individu, di mana pada saat ini individu mulai mengembangkan minat, bakat, dan kebutuhannya. Terdapat perkembangan fisik serta psikologis pada tahap individu mulai membentuk perilaku serta mekanisme tingkah laku yang setelah itu menjadi penting dalam konsep dirinya. Yang kedua yaitu tahap eksplorasi. Tahap ini meliputi usia antara 15 sampai 24 tahun. Pada tahap ini individu mulai mengetahui pentingnya karir bagi kehidupannya. Pada tahap ini individu mulai mencari karir yang tepat bagi dirinya, tetapi individu belum mengambil keputusan. Yang ketiga yaitu tahap pemantapan. Pada tahap ini terjadi pada usia antara 25 sampai 44 tahun. Setelah terjadi tahap eksplorasi dan individu dapat mengambil keputusan dalam karirnya, maka dari pengalaman individu dalam mencoba pekerjaan, baik pengalaman positif maupun negatif, dengan pengalaman yang didapatkannya hingga ia bisa memastikan apakah dia akan melanjutkan karir ataupun mengubah haluan. Berkaitan dengan pengalaman seseorang yang dikala mulai bekerja, pada masa ini individu dengan metode-metode mencoba-coba mau membuktikan apakah opsi serta keputusan pekerjaan yang terbuat pada masa eksplorasi benar ataupun tidak. Yang keempat yaitu tahap pembinaan. Pada tahap ini usia antara 44 sampai 65 tahun. Pada tahap ini individu sudah memantapkan dan mempertahankan pekerjaannya hingga akhir. Yang selanjutnya yaitu tahap kemunduran. Tahap ini terjadi pada usia di atas 65 tahun. Pada tahap ini menjelang berhenti pekerjaannya, individu mulai menikmati hasil pekerjaannya, hasil jerih payahnya pada masa muda. Pada tahap ini individu lebih mempertahankan pekerjaan daripada meningkatkannya. Jadi pada tahap ini merupakan tahap akhir individu dalam berkarir dan bisa disebut dengan tahap pensiun. Jadi mulailah merencanakan karir sejak dini dengan mengetahui minat dan bakat potensi yang dimiliki. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.